Jangan lupa like, share, and subscribe di channel SMK Negeri Peringsurat Official. Halo, ketemu lagi dengan Miss V, guru bahasa Inggris kalian. Ya, pada video sebelumnya kalian sudah belajar tentang listening section yang part 1. Dan kali ini, ternyata kemarin kita belajar ternyata durasinya sudah sangat panjang ya, tidak terasa. Jadi untuk kali ini dengan terpaksa kita akan potong videonya sehingga kalian akan belajar untuk part 2 dengan lebih fokus. Ya, kali ini kita akan belajar tentang listening question part 2, yaitu adalah question and response. Questions and responses. Ya, apakah itu? Jadi kira-kira begini, you will hear question or statement and then match them with appropriate responses. Kamu akan mendengarkan semacam pertanyaan atau juga bisa dalam bentuk pernyataan. Kemudian kamu akan diminta untuk memilih respon yang tepat berdasarkan pertanyaan atau pernyataan itu. Yang jadi masalah adalah ketika part 1 kemarin, picture, kamu bisa melihat gambar. Walaupun audionya kamu harus dengarkan ya untuk optionnya ya. Tapi kali ini, you have no picture at all. Tidak ada gambar sama sekali, and you have no written instruction. Jadi tidak ada kalimat yang bisa kamu baca dalam layar monitor kamu, layar handphone kamu, atau kalau lembar jawaban kamu tidak ada ya. Gambarnya pun tidak ada. You have no clue at all. Jadi blank ya. Yang bisa kamu putar adalah audionya dan pilihan jawabannya tanpa keterangannya apa. Oke, sebelum kita lihat soalnya, Bu V akan tunjukkan kisi-kisi kita. Okay, so you will have 4 question and responses. Masing-masing saya beri nomor kelanjutannya dari yang picture kemarin ya, number 4, 5, 6 until 7. Ya, seperti biasa fokus ke materi saja yang saya beri warna pink. Materi untuk number 4 adalah giving and asking suggestion, memberi dan meminta saran. And then number 5, giving and asking for opinion, memberi dan meminta opini atau pendapat. Number 6, formal invitation. And then number 7, offering help or service, menawarkan bantuan atau layanan. Oke, kita lanjut dengan tips yang akan Bu V beri. Hati-hati terhadap pengecoh. Apa itu pengecoh? Pengecoh adalah jebakan. Contoh pengecoh adalah segala sesuatu yang terdengar mirip antara question or statement dengan responnya. Segala sesuatu yang terdengar mirip antara tadi ya, yang ditanyakan dengan jawabannya. Lah gimana Bu caranya mendengarkan? Ya, tangkap saja sebisamu apa kata yang bisa kamu tangkap. Ya, walaupun mungkin maksudnya beda. Misalnya gini, di audio akan terdengar kata eat, EAT, makan ya. Tapi kamu nangkepnya eat, IT. Itu gimana Bu? Kan beda antara yang dimaksud sama yang kamu tangkap. Nggak apa-apa. Yang kamu tangkap adalah suaranya. Belum sampai pada exact word. Belum pada katanya persis tepat sempurna ya. So, jangan pesimis dulu. Walaupun yang dimaksud eat itu makan pada audionya, tapi kamu nangkepnya IT, eat, nggak apa-apa. Tangkap aja dulu. Ya, seperti halnya picture, you will need note. Kamu perlu catatan. Jadi sama. Buat number 4, 5, 6, 7 untuk question and response. Cuman bedanya adalah untuk question and response nanti pertanyaan atau pernyataannya dari apa yang kamu dengar juga kamu tulis sebisa mungkin yang kamu tangkap apa. Demikian juga dengan optionnya. Nah, nanti tadi misalnya kamu dengar kata it, tulis saja it tadi pada pertanyaan tuh saya dengar kata it, tulis saja it. Yang lainnya nggak dengar miss, dengarnya it doang, nggak apa-apa. Be confident, nggak apa-apa, percaya diri aja. Tulis saja it pada
pertanyaan. Kemudian option A nanti kamu puter, pause lagi, jangan lupa manfaatkan tombol play and pause kamu, baru dengarkan. Oh, nanti option A tadi ada it-nya juga Miss, tapi eating, ya kan? Tadi eat jadi eating. Mirip Miss, cuman ada ing-nya. Nggak apa-apa tulis, oh ada eating, tulis sebisa kamu. Itu kan mirip antara eat dengan eating. Dan selanjutnya nanti ada berapa kata yang mirip kamu tangkap, itu tulislah pada option A, B, C, D. So you don't have to try hard to understand full sentences. Nggak perlu berusaha keras untuk paham artinya satu kalimat penuh ya. Tapi apapun yang kamu tangkap sebisa kamu catat. Karena nanti kaitannya dengan pengecoh, kamu akan saya minta untuk menghindari pengecoh. Jadi kalau ada kata yang mirip it dengan it, makan dengan it itu atau it benda, maka jangan dipilih, itu adalah pengecoh. Cari kata-kata yang cari option yang tidak ada pengecohnya ya. Contohnya nih, saya kasih contoh give hand, give a hand. Give a hand itu sebenarnya maksudnya bukan memberi tangan, tetapi memberi bantuan, ungkapannya. Nah, kemudian ada kata hand, hand itu tangan. Ada kata handling, handling itu mengatasi, membawai. Left handed itu artinya kidal. Nah, jadi semua kan ada bunyi sama, ada hand, walaupun ada imbuhannya ya, give a hand, hands, ada s-nya, handling, ada ing-nya, left handed. Maknanya sebenarnya berubah ya, tetapi ada suaranya yang mirip. Nah, tadi Bu Fe bilang apa? Yang kamu tangkap itu suaranya yang mirip. Hindari kata-kata semacam itu, kemungkinan besar itu adalah pengecoh atau distractor. Oke, let us start for question number 4. Oke, make sure that you are ready. Pastikan kamu siap sebelum kamu play and pause ya. Pastikan siapkan dengan catatan ya, yang kamu dengar apa. Bu Fe akan coba mainkan audionya. Number 4. Why don't you eat before finishing the task? Ya, kamu dengar apa? Materi kita adalah giving and asking suggestion. Mungkin kamu tidak bisa mendengarnya dengan sempurna kan, secara lengkap satu kalimat, tapi yang kamu dengar apa? Iya, eat, ya, eat. Oke, tulis saja. Tulis. Kemudian oke, Bu Fe beri ilustrasi ya, bentar ya. Oke, misalnya kamu mendengar kata eat. Oke, tadi dengar kata eat nih sini. Nah, tulis saja eat. Kemudian option A, kita coba dengarkan option A ya. Number 4. Why don't you eat before finishing the task? Ya, tadi ada apa lagi setelah it? Finish ya, boleh tulis lagi Bu. Tadi saya dengar finish, oke tulis aja. Finish, ya nggak apa-apa. Next. Number 4. Why don't you eat before finishing the task? A. That's a good idea, but I'm too busy. Oke, dengar sesuatu? Good, ya boleh tulis good pada option A. Monggo kalau kamu mendengarkan kata lain silahkan tulis juga. Oke, pilihkan kata yang paling sederhana. Kita ulangi lagi. Number 4. Why don't you eat before finishing the task? A. That's a good idea, but I'm too busy. B. The task is to upload a video on YouTube. Ya, dengar kata apa? YouTube, boleh tulis YouTube. Oke. Next. Bentar, mohon maaf ini karena mengulang dari awal ya. Audionya otomatis. Number 4. Why don't you eat before finishing the task? A. That's a good idea, but I'm too busy.
B. The task is to upload a video on YouTube. C. We need to eat green vegetables every day. Ya, dengar kata apa? Eat ya. Oke, tadi seperti Bu V contohkan ya. Eat, tapi eat-nya karena vegetable, sayuran ya. Maka eat-nya eat makan. Tapi suaranya mirip antara eat yang di atas dengan eat yang C. Next. Number 4. Why don't you eat before finishing the task? A. That's a good idea, but I'm too busy. B. The task is to upload a video on YouTube. C. We need to eat green vegetables every day. D. Sure, I will finish the project before deadline. Ya, ada kata apa lagi? Dengar kata apa lagi? Iya, finish. Oke, tulis aja finish. Aku tadi dengarnya finish, miss. Oke. Ya, nanti pada kali kesempatan kedua, ini kan tadi diulang-ulang kan? Dengarkan lagi, ada nggak kata tambahan yang kamu dengarkan selain dari yang sudah kamu tulis di sini? Oke. Sekarang kita lihat sebenarnya transkripnya bagaimana sih? Nah, ini dia transkrip lengkapnya. Why don't you eat before finishing the task? Ya, kalau kamu pinter, maka kamu tahu artinya. Tapi kalau kamu merasa, bahasa Inggris saya ya gitu-gitu aja bu, gitu. Oke, nggak apa-apa. Mengapa kamu tidak makan sebelum menyelesaikan tugas, task? Mungkin ini yang tidak kamu tangkap, task tadi, karena tidak familiar ya. Kalau eat, finishing itu familiar. Nah, ini adalah ungkapan memberikan saran. Kenapa sih kamu gak makan dulu? Bok makan toh sana sebelum kamu nyelesain tugas. Itu maksud dari pertanyaannya. Pada option A tadi, that's a good idea but I'm too busy. Ada kata good yang kamu tangkap. Ide bagus tapi saya terlalu sibuk. Apakah nyambung? Nyambung ya, tapi nanti dulu. Sekarang kita lihat kata-kata yang mirip ya. Nah, tadi pada option B, nah ini semua sudah Bu P tandai ya. Jadi ada kata-kata yang mirip dari pertanyaan dengan optionnya. Kita lihat ada kata eat yang Bu V beri tanda warna hijau, ada pada option C, eat juga. Ternyata eat pada pertanyaan itu eat makan bukan eat benda. Eat, maka C harus dihindari. Dan option D itu finish. Tadi kita tahu option D itu ada finishnya dalam pertanyaan juga, maka hindari, langsung di cross out. Nah, task tadi gimana Bu? Task itu saya nggak dengarnya YouTube toh. Berarti kan kamu pilihannya kalaupun tasknya nggak dengar, berarti antara A dengan B kan yang kamu tanda tanya. Ya tentukan aja antara A, B, feeling kamu kemana. Bagus lagi, yang perfect itu kalau kamu bisa paham kalimatnya persis, paham arah pertanyaannya, dan paham jawabannya. It's perfect. Tapi kalaupun tidak, cara tadi yang saya sudah jelaskan itu bisa kamu gunakan sebagai trik untuk menjawab pertanyaan. Oke, jawaban yang benar adalah A, that's a good idea, ide bagus, but I'm too busy. Tapi saya sibuk. Berarti pernyataan E adalah menolak secara halus saran yang diberikan oleh temannya. Temannya menyarankan kamu makan dulu sebelum nyelesain tugas. Tapi dia bilang idenya sih bagus, tapi saya masih sibuk. Jadi kayak belum bisa seperti itu ya. Oke, sedangkan yang B, C, dan D kita akan lihat nggak nyambung artinya. The task is to upload a video on YouTube. Tugasnya itu untuk mengupload video di YouTube. Ini nggak nyambung dengan pertanyaannya. Yang C juga sama. We need to eat green vegetable every day. Kita perlu makan sayuran hijau tiap hari. Sangat lebih tidak nyambung lagi. Jadi sengaja ya, karena ada eat-nya, itu sengaja dia untuk mengecoh. Untuk kamu yang belum dapat knowledge pengetahuan sebelumnya, maka otomatis akan memilih kata-kata yang sama justru ya. Padahal justru itu adalah pengecoh. Nah, jadi saya sudah beritahu, hindari pengecoh yaitu kata-kata yang terdengar sama.
Next, D. Sure, I will finish the project before deadline. Tentu saja saya akan menyelesaikan proyeknya tepat waktu. Ini juga hampir tetapi masih belum menjawab pertanyaan ajakan atau saran untuk makan dulu. Nah, gitu ya. Salah satu caranya. Oke, next we jump to question number 5. Materinya adalah asking for opinion. Coba kita dengar, silakan kamu lebih mandiri lagi. Tadi nomor 4 sudah saya contohkan. Siapkan note kamu, catatan apa yang kamu dengar, silakan dicatat. Saya akan lebih membiarkan kamu mandiri kali ini ya. Number 5. What do you think about the upcoming debate? Oke, saya pause untuk membiarkan kamu mencatat. Tadi mendapatkan apa? A. We want to finish the debate soon. B. The Oke, silakan catat dulu. upcoming celebration will be great. Oke, sorry ya. Kita cari lagi tadi sempat. Oh, sorry. Ini ya, slide-nya sempat saya lewat. Kita ulang lagi. Tadi sampai B ya. Debate soon. B. C. The upcoming celebration will be great. C. They may think you are the winner. D. It will be heated and more interesting. Oke, one more. Saya putar sekali lagi. Number 5. What do you think about the upcoming debate? A. We want to finish the debate soon. B. The upcoming celebration will be great. C. They may think you are the winner. D. It will be heated and more interesting. Oke, gimana pengalaman kalian mandiri mengerjakan? Sudah menentukan jawabannya? Sudah tahu pengecohnya ada di opsi mana saja? Atau masih bingung? Oke, kita lihat ya pembahasannya. Ya, ternyata ini transkripnya. What do you think about the upcoming debate? Ya, mungkin tadi ada yang bisa menangkap think. Bu, kalau you itu gimana, Bu? Jadi untuk kata ganti he, she, it, they, we, I dengan you, kata ganti ya. Seandainya diulang pada optionnya, maksud buku adalah antara pertanyaan atau pernyataan dengan jawabannya itu sama, itu nggak masalah. Itu bukan pengecoh namanya, karena kata ganti itu memang sering digunakan. Jadi kalau you-nya diulang itu bukan pengecoh, nggak masalah ya. Oke, tadi think. Kita lihat ternyata think itu keluar pada option C, ada think juga. Kemudian ternyata ada upcoming. Mungkin kamu tadi nangkapnya coming-comingnya, nggak apa-apa, coming. Tadi ada coming-coming, tulis aja. Ternyata juga muncul upcoming lagi pada option B. Maka option B itu adalah distractor, pengecoh. Next, ternyata juga ada yang saya beri warna kuning itu debate atau debat dalam bahasa Indonesia. Debate, tulis saja apa sih debate. Walaupun kamu nggak ngerti itu maksudnya debat, tapi tulis saja debate gitu kan. Oh, ternyata tadi debate-nya tadi diulang ya di option A. Maka jangan dipilih option A. Yang completely different, opsi yang benar-benar berbeda atau tidak ada pengulangannya adalah option D, yang tidak ada pengulangannya sama sekali. Jadi bisa jadi begini, kata-kata yang justru asing buatmu sama sekali atau option yang kamu benar-benar sangat tidak memahami maksudnya apa, bisa jadi malah itu jawabannya. Gitu, itu trik juga, kan? Sekarang kita pahami maksud dari pertanyaan dan jawabannya 100% ya.
What do you think about the upcoming debate? Menurut pendapatmu, bagaimana tentang debat yang akan datang? Debat yang akan datang itu menurut pendapatmu akan seperti apa? Ya. A. We want to finish the debate soon. Kita ingin menyelesaikan debatnya segera. Hampir tapi kurang nyambung. Kan debatnya kan belum selesai, baru upcoming. Kan? Kenapa kok mau menyelesaikannya segera? Ya, belum kan? Jadi kurang tepat option A. B. The upcoming celebration will be great. Selebrasi yang akan datang akan menarik. Nah, selebrasi apa? Nggak nyambung. Kita lagi ngomongin debat. So, forget about B. C. They might think you are the winner. Mereka bisa berpikir kamu adalah pemenangnya. Nggak nyambung juga kan? Yang paling nyambung adalah D. It will be heated. Heat itu panas. It-nya itu debate. Debatnya itu akan memanas and more interesting. A. Dan semakin menarik. Jadi debatnya itu akan memanas dan semakin menarik. Ya, kamu bayangkan debat misalnya pilkada, debat capres itu kan membayangkan akan seperti apa debatnya. Oh, memanas nih tapi menarik gitu. Jadi jawaban D yang justru tidak ada pengulangan kata yang mirip itu yang menjadi jawabannya. Jadi silakan dilancarkan trik-trik yang seperti itu ya. Oke, next, the last. Oh no, we still have 2 question. Number 6. Kita langsung saja, Bu Fe akan langsung putarkan materi formal invitation untuk number 6 ini langsung 2 kali. Kamu langsung catat ya. Number 6. The Surabaya Fair is going on downtown. Would you like to go? A. Sure, sounds like fun. What is it anyway? B. It's not fair. You should have told me earlier. C. The Surabaya Club is my favorite. D. I don't want to go to Surabaya. Number 6. The Surabaya Fair is going on downtown. Would you like to go? A. Sure, sounds like fun. What is it anyway? B. It's not fair. You should have told me earlier. C. The Surabaya Club is my favorite. D. I don't want to go to Surabaya. Ya, saya yakin kamu pasti mendengar banyak kata yang mirip yang diulang ya. Apakah itu? Surabaya, Surabaya, apa itu ya? Kita lihat. Iya, ternyata kata yang sering diulang adalah Surabaya. Tapi karena Surabaya diucapkan oleh native speaker, orang Inggris, orang penutur bahasa Inggris ya, dia bilangnya tidak Surabaya tapi Surabaya. Oke. The Surabaya Fair is going on downtown. Would you like to go? Ini ajakan formal. Pameran Surabaya, ini nama pameran ya, akan diselenggarakan. Kamu mau ke sana nggak? Would you like to go? Ya, kita lihat ada kata Surabaya pada option C dan D, maka abaikan itu kemungkinan besar pengecoh. Kemudian ternyata ada kata fair yang artinya pameran. Jadi beda antara that's not fair, itu tidak adil, beda. Jadi bunyinya sama tapi maknanya beda. Kalau di sini, nah ini it's not fair. Nah, pada option B it's not fair itu bunyinya sama antara fair yang di atas dengan yang di bawah. Tapi kalau yang di atas pada pertanyaan itu atau pernyataan itu artinya pameran, tapi fair yang di bawah artinya adil. It's not fair berarti tidak adil. Jadi ada pengecohnya ya option B. Yang tidak ada pengecohnya adalah option A. Sure, sounds like fun. What is it anyway? A. Jadi jawabannya adalah yang tanpa pengecoh kata diulang. Oke, kita lihat maknanya. Pameran Surabaya akan segera diselenggarakan. Mau pergi enggak? Mau ikut ke sana enggak? Tentu saja. Sure, sounds like fun. Kelihatannya menyenangkan. What is it anyway? Tapi apa sih sebenarnya itu? Dia belum tahu apa pamerannya dan bertanya. Nyambung kan ya? Ada jawaban sure. Oke.
Next B, it's not fair, tidak adil. You should have told me earlier. Kamu seharusnya memberitahu saya lebih awal. Ya, nggak nyambung. It's not fairnya ya. And then C, the Surabaya Club is my favorite. Klub Surabaya favorit saya. Kita lagi ngomongin klub bola atau apapun ya, beda. Jadi jangan jawab C. D, I don't want to go to Surabaya. Aku nggak mau pergi ke Surabaya. Bukan Surabaya kota, tapi Surabaya Fair yang dimaksud. Maka itu pengecoh. Jadi kita jawab A. Ya, thank you. Kalian sudah mulai bisa memahami arahnya. Terakhir, tetap semangat. Masih ada soal yang terakhir. Dengarkan sekali lagi, dengan cepat kalian catat maknanya. Number 7. The bags seem heavy. Do you need a hand? A. My hands are fine, thanks. B. Yes, please. That's very kind of you. C. Surely I can buy you a new bag. D. We don't need second-hand items. One more. Number 7. The bags seem heavy. Do you need a hand? A. My hands are fine, thanks. B. Yes, please. That's very kind of you. C. Surely I can buy you a new bag. D. We don't need second-hand items. Oke. Apa kata yang sering kamu dengar diulang-ulang di sini merupakan pengecoh? Ya, hand dengan bag, ya kan? Hand dengan bag. Sudah mendapatkan perkiraan jawabanmu apa? A, B, C, O, D? Let's check. Ya, lihat. Benar, ternyata ada kata yang sering sekali diulang, yaitu bags dengan hand. Pada option A itu hands, option B tidak ada, option C itu bag, option D itu second hand. Second hand itu artinya tangan kedua atau barang bekas ya, sudah pernah pakai, pre-loved ya. Oke, kita lihat, the bag seems heavy, do you need a hand? Tasnya kelihatannya berat, bukan butuh tangan, tetapi apakah kamu perlu bantuan? Maksudnya di situ ya. Do you need a hand? And then A, my hands are fine, thanks. Tanganku baik-baik aja, terima kasih. Gimana? Walaupun ada handnya, tapi handnya nggak nyambung ya antara bantuan dengan hand tangan. Bukan itu maksudnya. Bukan bertanya apakah tanganmu baik-baik saja kan? Bukan. Nah, jadi A tidak tepat. B, yes please, that's very kind of you. Berarti pada option B itu dia menerima tawaran pertolongan dari pernyataan yang di atas. Ya tolong dong, kamu baik banget, gitu kan? Jadi B jawabannya. What about C? Surely I can buy you a new bag. Tentu saja aku bisa belikan kamu tas yang baru. Lebih jauh ya, kan nyambung ya, kamu tahu. Oke, and then D, we don't need second hand item. Kita tidak butuh barang bekas second hand. Nggak nyambung juga. Oke, jadi jawabannya yang pure, tidak ada pengecoh, option B. Gimana, jawaban kamu benar tidak? Dari 4 soal tadi kamu bisa menjawab benar berapa? Masih banyak yang salah? Nggak apa-apa. Kuncinya adalah practice. Dan know the trick, tahu triknya ya. Jadi tetap berbangga hati, kita melalui proses belajar, salah itu biasa. Ya, I think that's all for today. Next time I promise you to give more review on part 3 and part 4 of the other section of listening section. Tapi untuk kali ini kita sudahi sampai part 2 saja. Ketemu lagi dalam video selanjutnya. Semoga bermanfaat. I'll see you then.